seorang influencer cantik menolak pinangan pria yang royal karena mengira gajinya kecil. Padahal, di balik penampilannya yang sederhana, pria itu menyiapkan mahar yang nilainya fantastis. Apakah ia akan menyesal saat kebenaran terungkap? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Irfan menghirup aroma asin kental dari fermentasi kedelai yang menguar di seluruh penjuru pabrik. Aroma itu adalah tauco, melekat erat pada jaket biru dongker lusuh yang ia kenakan saat menyetir truk. Ia bukan hanya sekadar supir di pabrik tauco Bunda, melainkan putra tunggal pemilik pabrik tersebut, seorang calon pewaris yang tengah menjalani masa praktik yang keras atas permintaan ayahnya, Tuan Hardian. Tugasnya mengantarkan produk tauco kemasan ke pasar-pasar tradisional di seluruh kota, berinteraksi langsung dengan para pedagang, dan merasakan bagaimana keringat menetes menghasilkan setiap lembar rupiah. Tuan Hardian ingin Irfan mengerti betul nilai dari setiap proses, dari kedelai menjadi uang, gaji yang ia terima murni dari hasil menyetir. Dan itulah satu-satunya pendapatan yang ia gunakan selama menjalani penyamaran ini, ditambah tabungan pribadinya yang sudah ia kumpulkan sejak remaja dari bonus saham minor perusahaan ayahnya. Di sisi lain, ada Dila, kekasihnya. Dila adalah kebalikan mutlak dari dunia Irfan yang bau kedelai dan oli mesin. Dila adalah selebgram papan atas di kota itu, dengan puluhan ribu pengikut yang memuji kecantikan, gaya berpakaian, dan tentu saja gaya hidup mewahnya. Dila selalu beraroma parfum mahal dari butik-butik Eropa. Rambutnya selalu tertata sempurna, dan jari-jarinya tak pernah absen dari nail art terbaru. Irfan mencintai Dila, mencintai kilaunya yang membutakan. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia tahu, kilauan itu tak bisa dibeli dengan harga murah. Dan Irfan, dengan statusnya sebagai supir pabrik yang loyal, ternyata mampu membeli kilauan itu. Setidaknya di mata Dila, hubungan mereka berjalan mulus, bahkan cenderung melesat. Irfan selalu tampil rapi saat bertemu Dila, menyembunyikan jaket tauco di jok belakang mobil sedan biasa yang ia gunakan. Bukan truk pengantar. Ia royal. Setiap kencan selalu berakhir di mal-mal termegah. Dan setiap pulang, Dila selalu membawa tas belanja dengan logo merek ternama. Tas Gucci di bulan pertama, sepatu Christian Louboutin di bulan kedua, dan jam tangan Rolex di bulan ketiga. Semua itu dibeli Irfan dari tabungan pribadinya yang memang fantastis. Hasil dividen saham minor yang sudah ia simpan bertahun-tahun, tabungan yang sebenarnya ia siapkan untuk modal awal bisnisnya kelak. Bukan untuk memuaskan selera Dila yang tak berdasar, tapi demi Dila, demi melihat senyum puas di bibir Dila, Irfan rela. Sayang, lihat cincin ini, bukankah lebih cocok di jari manisku daripada yang di toko sebelah? Dila pernah berkata sambil menunjuk etalase berlian di sebuah toko perhiasan. Nadanya manja, namun menuntut. Irfan hanya tersenyum. Tentu, sayang, ambil saja. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dila akan tersenyum puas, memeluk Irfan, dan kemudian memotret kotak perhiasan itu untuk diunggah ke Instagram Story Naya dengan caption puitis tentang betapa beruntungnya dia memiliki pria seperti Irfan. Dalam hati, Irfan bangga. Ia bangga karena mampu memberikan apa yang Dila inginkan. Meskipun ia merasa terkadang Dila lebih mencintai hadiahnya daripada dirinya. Namun, cinta memang buta. Semakin banyak Dila menerima, semakin ia yakin bahwa Irfan adalah tambang emas yang tak akan pernah kering. Ia tidak pernah mempertanyakan pekerjaan Irfan, karena bagi Dila, hanya pria berpenghasilan besar yang bisa seloyal ini. Ia tidak perlu tahu rinciannya. Yang penting, tas, sepatu dan perhiasan itu terus berdatangan. Irfan sengaja tidak pernah menjelaskan pekerjaannya secara mendalam. Ia hanya akan menjawab, "Aku bergerak di bidang logistik, sayang, mengurus pengiriman." Jawaban yang kabur itu sudah cukup untuk memuaskan Dila. Sore itu, di dalam mobil, setelah Irfan membelikan Dila tas Hermes terbaru yang harganya setara dengan biaya pendidikan 1 semester di universitas ternama, Dila bersandar manja di bahunya. "Irfan, kamu benar-benar pria paling sempurna. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa semua ini," bisik Dila, matanya terpejam. Kata-kata Dila menusuk hati Irfan. Apakah yang Dila maksud semua ini adalah dirinya? Ataukah barang-barang mahal yang mengelilingi mereka? Irfan memilih untuk mengabaikan pertanyaan menyakitkan itu. Menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati aroma parfum mahal Dila yang beradu dengan sisa samar aroma kedelai di pori-pori kulit Nia. Ia telah memutuskan. Ia akan membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Ia akan melamar Dila,
dan berharap janji suci itu bisa mengubah orientasi hati Dila, membuatnya melihat Irfan seutuhnya. Bukan sekadar dompet berjalan, ia ingin percaya bahwa ada cinta sejati di balik kilauan materi itu. Tekad Irfan sudah bulat, ia akan membuktikan. Bahkan dengan penyamaran sederhana ini, ia mampu memberikan mahar terhebat yang pernah ada di kota ini. Kekuatan cinta, atau mungkin lebih tepatnya obsesi, telah mendorong Irfan melangkah jauh. Setelah berbulan-bulan menjalani ritual memanjakan Dila, Irfan merasa tabungannya semakin menipis. Namun, itu tidak masalah. Baginya, melihat Dila bahagia adalah investasi emosional yang tak ternilai. Malam itu, Irfan telah memesan seluruh area rooftop restoran paling eksklusif di kota. Tempat di mana lampu-lampu kota menjadi latar belakang yang megah. Ia tahu Dila menyukai kemewahan, dan lamaran haruslah menjadi puncak dari kemewahan itu. Ia ingin Dila tidak hanya menerima, tetapi juga merasa berutang kebahagiaan seumur hidup padanya. Irfan mengenakan setelan jas paling mahal yang ia beli khusus untuk acara ini. Ia sengaja tidak memakai jas bermerek yang terlalu mencolok, tetap menjaga kesan berada namun sederhana, sesuai dengan persona manajer logistik yang ia ciptakan. Dila hadir dengan gaun koktail berwarna merah marun, membuat semua mata tertuju padanya. Ia tampak seperti dewi, dan Irfan merasa detak jantungnya berpacu lebih kencang hanya karena melihat Dila tersenyum padanya. "Irfan, tempat ini indah sekali. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat wanita merasa istimewa," ujar Dila. Jemarinya menyentuh taplak meja linen mahal dengan gerakan penuh penghargaan. Irfan mengambil napas dalam-dalam, menikmati hidangan pembuka yang didominasi oleh kaviar hitam dan trafel putih. Sepanjang makan malam, Irfan mencoba mengamati sorot mata Dila. Apakah ada kehangatan yang tulus di sana? Atau hanya perhitungan akan nilai nominal? Ia mengusir pikiran skeptis itu. Ia harus yakin. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tepat saat musik orkestra mulai memainkan melodi lembut yang telah Irfan siapkan, kotak bludru hitam itu terbuka, menampilkan cincin berlian soleter 2 karat yang memantulkan cahaya lampu kota seperti bintang jatuh. Berlian itu adalah hasil pengorbanan terbesarnya sejauh ini. Sebagian besar dari sisa tabungan hasil saham yang ia tukarkan dengan tunai. "Dila sayang, kamu adalah cahaya dalam hidupku yang penuh debu dan jalanan. Aku tahu, aku mungkin tidak sesempurna itu, tapi aku bersumpah, aku akan selalu memberikan yang terbaik untukmu. Aku mencintaimu, Dila. Maukah kamu menjadi istriku, menjadi ratuku, dan menjadi teman hidupku selamanya?" Suara Irfan terdengar tulus, penuh harap. Dila terdiam sejenak. Matanya tidak langsung menatap Irfan, melainkan terpaku pada berlian yang berkilauan. Seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Yah, ini adalah berlian terbesar yang pernah ia lihat. Ini akan menjadi unggahan Instagram paling viral. Ini akan membuktikan kepada semua pengikutnya bahwa ia, Dila, telah memenangkan jackpot. "Irfan, tentu saja. Aku mau," jawab Dila. Suaranya sedikit bergetar, lebih karena kegembiraan melihat berlian daripada keharuan. Irfan menarik Dila berdiri dan memeluknya erat. Kegembiraan Irfan tak terlukiskan. Cincin itu pas melingkar di jari manis Dila, berkilauan seolah menyiratkan masa depan yang cerah dan mewah. Dila segera meminta pelayan mengambil fotonya dengan cincin itu. Caption yang ia tulis, "I said, yes, thank you, my king, for the eternal love and this eternal sparkle. #engaged, #luxury life, #my king." Setelah lamaran, Dila menjadi jauh lebih posesif. Ia mendesak Irfan untuk segera mengatur tanggal pernikahan. Selalu bersemangat membahas konsep wedding dream yang menghabiskan biaya fantastis. Irfan tidak keberatan. Ia justru merasa tertantang. Ia ingin pernikahan ini menjadi bukti bahwa meskipun ia hanya seorang manajer logistik, ia mampu memberikan pesta terbaik. Ia mulai menghubungi ayahnya, Tuan Hardian, dan meminta akses ke dana yang disiapkan untuk warisannya. Ia meyakinkan ayahnya bahwa ini adalah investasi untuk masa depannya. Dan ayahnya, yang diam-diam bangga melihat tekad Irfan, mengizinkan penggunaan sebagian dana tersebut. "Irfan, pastikan maharnya bukan hanya uang ya. Aku ingin mahar yang membuat semua temanku iri. Aku ingin orang-orang tahu bahwa aku menikah dengan pria yang paling royal di kota ini," pinta Dila suatu malam. Saat mereka membahas detail pernikahan di sebuah butik desainer terkemuka, Irfan hanya tersenyum. "Jangan khawatir sayang, maharmu akan menjadi yang paling spektakuler. Aku janji. Tapi, bisakah kita merahasiakan semua detail tentang mahar ini sampai hari H, biar jadi kejutan besar untukmu?" Dila, yang senang dengan ide kejutan mewah, langsung setuju. Irfan pun mulai melangkah maju dengan rencana besarnya. Ia akan menggunakan kekayaan sejati keluarganya. Kekayaan yang ia sembunyikan di balik seragam supirnya,
untuk membelikan Dila segalanya. Ia ingin melihat Dila terkesima, dan setelah itu, ia berharap Dila akan benar-benar mencintainya seutuhnya, tanpa memandang apapun. Irfan mengira kemewahan yang ia berikan adalah jembatan menuju hati Dila yang sesungguhnya. Ia tidak tahu, ia sedang membangun jembatan di atas jurang prasangka yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Persiapan pernikahan pun dimulai, menjadi proyek rahasia terbesar dalam hidup Irfan. Persiapan pernikahan Irfan dan Dila berlangsung seperti badai. Bukan badai masalah, melainkan badai uang tunai yang berputar kencang. Irfan, dengan persetujuan rahasia ayahnya, telah mengalihkan sebagian besar dana warisan yang seharusnya menjadi modal pengembangan pabrik untuk membiayai pesta dan membeli seserahan impian Dila bagi Irfan. Ini bukan hanya pernikahan, ini adalah pernyataan cinta atau mungkin penyuapan hati Dila. Irfan memanggil salah satu rekan bisnis terpercaya ayahnya di bidang perhiasan, Tuan Surya, untuk membantunya. Ia datang ke toko perhiasan high-end itu bukan dengan truk tauco, tetapi dengan mobil biasa pinjaman tetap menjaga penyamarannya. Tuan Surya menatap Irfan dengan pandangan penuh tanda tanya. Irfan menjelaskan secara singkat tentang misi penyamarannya dan niatnya untuk menikahi seorang selebgram. Tuan Surya hanya geling-geling kepala. Geli sekaligus salut pada tekad putra pewaris itu. Mahar apa yang kamu inginkan, Nak Irfan? Kami punya koleksi berlian fancy yellow 10 karat yang baru datang dari Antwerp, tanya Tuan Surya. Tersenyum, Irfan menggeleng. Saya tidak ingin hanya berlian, Paman. Saya ingin sesuatu yang tidak pernah dia lupakan. Saya ingin gabungan, berlian, emas batangan, dan uang tunai yang disusun artistik. Anggap saja ini adalah pameran kekayaan yang tersembunyi, kata Irfan. Matanya menyala penuh gairah. Maka Irfan pun mulai berburu. Ia membeli kalung berlian choker yang harganya setara dengan sebuah rumah sederhana. Kemudian, ia membeli 10 keping emas batangan 100 gram. Masing-masing dicetak dengan logo khusus yang ia desain sendiri, melambangkan inisial mereka. Uang tunai puluhan juta rupiah ia siapkan dalam bentuk pecahan 100 ribuan, disusun menyerupai bango bunga indah dalam kotak kaca berukir. Seserahan yang lain tak kalah gila. 10 tas branded dari Chanel, Dior, dan Louis Vuitton. Semua dibeli dalam waktu bersamaan di butik yang berbeda agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sepatu dari Italia, pakaian dalam sutra yang mahal, dan kosmetik dari merek-merek yang bahkan Irfan sendiri tidak tahu cara membacanya. Irfan, kamu benar-benar yakin dengan semua ini? Jumlah total yang kamu habiskan hampir menyentuh batas yang ditetapkan ayahmu untukmu, bisik Tuan Surya. Agek, yakin Paman, saya harus pastikan dia tidak akan pernah meragukan saya, apalagi setelah menikah nanti. Saya ingin dia tahu, suaminya mampu memberikan segalanya, bahkan saat dia mengira suaminya hanya seorang sopir biasa, jawab Irfan. Seringai getir muncul di bibirnya. Irfan merasa dengan membuktikan kemampuannya secara finansial, ia juga membuktikan nilai dirinya di mata Dila. Ini adalah pertaruhan harga diri, bukan sekadar harta Dila. Sementara itu, menikmati proses persiapan pernikahan. Meskipun Irfan tidak pernah membocorkan detail maharnya, Dila sangat puas dengan sesi belanja seserahan yang Irfan temani. Irfan tidak pernah menolak. Ambil saja sayang, tidak perlu menahan diri, katanya selalu. Membuat Dila semakin yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Pria yang menganggap uang adalah hal kecil. Aku sudah memutuskan gaun pestanya. Gaun itu bertabur kristal Swarovski. Irfan, harganya. Kamu tahu, cukup menguras, kata Dila suatu siang di kafe mewah. Berapapun harganya sayang, jangan khawatirkan uang. Tugasmu hanya menjadi pengantin paling cantik di hari itu, jawab Irfan santai. Menyesap kopi mahal yang terasa pahit di lidahnya. Pahit karena ia tahu, semua uang itu berasal dari jerih payah ayahnya, bukan keringat supirnya. Sikap Irfan yang terlalu santai terhadap uang membuat Dila sedikit penasaran. Namun rasa ingin tahunya segera tertutup oleh kegembiraan melihat barang-barang mewah. Ia memotret semua tas belanjaan, menumpuknya di sudut kamarnya, dan mengunggahnya ke Instagram, memamerkan kepada semua followers dan haters bahwa ia sedang menuju kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang dibungkus material. Irfan menyimpan semua barang berharga itu di brankas pribadinya, yang tersembunyi di gudang khusus di luar pabrik tauco. Brankas itu bukan hanya menyimpan berlian dan emas, tetapi juga harapan Irfan. Harapan bahwa pengorbanan ini akan berbuah cinta yang tulus. Irfan merasa lelah, tetapi ia terus berjalan. Ia hanya tinggal menunggu beberapa barang lagi, termasuk kejutan terbesarnya.
Kejutan yang akan membuat Dila diam 1000 bahasa dan menghilangkan keraguan sekecil apapun tentang masa depan mereka. Ia ingin mahar ini menjadi saksi bisu betapa ia mencintai Dila. Sebuah cinta yang, ironisnya, ia ukur dengan nilai materi. Hampir semua seserahan sudah siap. Irfan merasa lega, namun ada satu hal yang masih mengganjal. Kejutan pamungkas. Sesuatu yang melampaui perhiasan atau tas branded. Sesuatu yang akan menjadi simbol tak terbantahkan dari kemampuan finansialnya yang bisa ia tunjukkan kepada Dila saat ia mengungkapkan identitas aslinya setelah menikah. Mobil mewah, Irfan mengambil cuti 1 hari dari pekerjaan menyupirnya, mengenakan pakaian yang lebih sesuai dengan statusnya sebagai calon pewaris, dan mendatangi dealer mobil mewah di pinggiran kota. Ia tidak ingin membeli mobil sport yang terlalu mencolok, yang akan menimbulkan pertanyaan. Ia memilih BMW seri 7 hitam yang elegan dan berkelas, simbol kesuksesan yang matang. Ia membeli mobil itu secara tunai. Ini akan menjadi kejutan luar biasa untuk tunangan Anda. Tuan, ujar manajer dealer dengan kagum, menyerahkan kunci mobil itu. Terima kasih. Tolong, jangan ada pengiriman ke alamat saya saat ini. Saya akan mengambilnya dan menyimpannya di garasi khusus. Ini harus jadi rahasia total, pinta Irfan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Mobil mewah itu kini terparkir rapi di garasi pribadi yang ia sewa, jauh dari rumahnya dan jauh dari pandangan Dila di sana. Di antara dinding beton yang dingin, BMW seri 7 itu bersinar, menjadi monumen bisu atas cinta, pengorbanan, dan kerahasiaan Irfan. Setiap kali Irfan mengunjungi garasi itu, ia merasa seperti seorang pahlawan yang menyembunyikan kekuatan supernya. Semoga kamu bahagia, Dila, bisiknya pada kap mobil yang berkilauan. Semua ini milikmu. Namun, di tengah hiruk-pikuk persiapan, kerikil kecil mulai mengganggu kemulusan hubungan mereka. Dila, yang semakin dekat dengan pernikahan, semakin merasa perlu tahu detail pekerjaan Irfan. Semua temannya bertanya, dan ia hanya bisa menjawab samar. Logistik. Jawaban itu tidak cukup memuaskan para selebgram lain yang suaminya memamerkan jabatan CEO atau direktur. Irfan, aku benar-benar ingin tahu. Logistik API. Perusahaan apa? Kenapa kamu tidak pernah mau membawaku ke kantormu? Tanya Dila suatu malam. Nadanya sedikit tajam. Saat mereka sedang merapikan daftar tamu undangan, Irfan, yang tengah sibuk memeriksa daftar catering, menjawab dengan santai. Sayang, aku sudah bilang ini proyek kecil. Aku membantu perusahaan keluarga mengurus pengiriman di lapangan, sayang. Kantornya jauh dari pusat kota. Tidak ada yang menarik di sana. Hanya gudang dan bau kedelai. Dila mengerutkan kening. Bau kedelai? Jangan bercanda. Bau itu kan bau tauco. Maksudmu? Kamu bekerja di pabrik tauco? Pabrik yang sering kulihat truk-truknya masuk ke pasar becek itu. Ada nada jijik yang tak bisa ia sembunyikan dalam suaranya. Irfan tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Ia lupa bahwa bau tauco memang sering menempel samar di bajunya meskipun sudah dicuci. Bukan di pabrik utamanya, sayang. Aku hanya mengurus distribusi. Dilep, itu membantuku mengerti bisnis. Sebelum aku, Irfan hampir saja keceplosan menyebut kata mewarisi, namun ia segera menghentikan diri. Sebelum aku punya usaha sendiri yang lebih besar. Dila, yang hatinya sudah diliputi keraguan, tidak mempercayai penjelasan itu sepenuhnya. Ia mulai mencari tahu. Ia melacak nomor plat mobil yang biasa Irfan gunakan untuk mengantar Dila, dan menemukan bahwa mobil itu terdaftar atas nama perusahaan logistik kecil yang berdekatan dengan pabrik tauco Bunda. Kecurigaan Dila semakin menguat. Ia kemudian menghubungi kenalan lamanya, seorang mantan pegawai bank yang kini bekerja di kantor pajak, dan meminta informasi tentang Irfan Hardian. Informasi yang Dila terima tidak lengkap, tetapi cukup untuk memicu kepanikan dan kemarahan di hatinya. Data pajak Irfan yang terdeteksi adalah dari gaji bulanan sebagai supir pengantar di pabrik tauco. Gaji itu, meski lebih besar dari rata-rata supir, jelas tidak sepadan dengan mobil-mobil yang Irfan belikan untuknya. Dila merasa dibohongi, dipermainkan, dan yang paling parah, ia merasa diturunkan statusnya. Bagaimana bisa seorang selebgram sepertinya menikah dengan pria yang gajinya hanya setara dengan biaya perawatan wajahnya dalam sebulan? Saat Dila menatap tumpukan tas branded di kamarnya yang merupakan seserahan Irfan, ia tidak lagi melihat hadiah cinta, melainkan jebakan. Ia melihat kebohongan di balik setiap jahitan. Keputusan gelap mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi bahan tertawaan karena menikahi seorang supir pengantar barang. Meskipun supir itu adalah supir yang royal, ia harus membatalkan ini sebelum terlambat. Jari-jari Dila yang kini melingkari cincin berlian 2 karat itu terasa dingin dan bergetar. Bukan karena bahagia, melainkan karena perhitungan yang kejam. Pikiran Dila dipenuhi dengan skenario terburuk. Pesta pernikahan mereka sudah diambang mata.
Undangan sudah tersebar luas. Semua temannya, termasuk para pesaing selebgramnya, sudah menantikan pesta itu. Mereka menantikan bukti bahwa Dila benar-benar berhasil mendapatkan pria super kaya. Jika kabar bahwa calon suaminya hanyalah seorang supir terbongkar, reputasi Dila akan hancur lebur. Ia akan menjadi bahan gosip paling memalukan di seluruh kota. Dila tidak bisa menerima itu. Ia hidup dari citra, dan citra itu haruslah sempurna. Hari itu, Dila memutuskan untuk melakukan investigasi terakhirnya. Ia tidak langsung menghadapi Irfan. Ia malah mengikuti Irfan dari jauh, menggunakan mobil sewaan, agar tidak dikenali. Dila mengikuti mobil sedan biasa Irfan yang membawanya jauh dari mal mewah, menuju area industri yang kumuh dan penuh debu. Ia melihat Irfan memarkir mobilnya, kemudian mengganti pakaiannya dengan jaket biru dongker yang lusuh. Hati Dila mencelos. Tidak lama kemudian, Irfan benar-benar menaiki sebuah truk pickup kecil yang belakangnya penuh dengan jerrycan dan box-box, bertuliskan Tauco Bunda. Dila melihat Irfan dengan mudah melompat ke kursi pengemudi. Tangannya memegang setir truk dengan lihai, dan kemudian truk itu melaju menuju pasar tradisional. Ia melihat Irfan turun, berinteraksi dengan pedagang kaki lima. Tangannya sibuk menurunkan box-box tauco. Keringat membasahi keningnya. Pemandangan itu bagaikan tamparan keras di wajah Dila. Ia yang biasa duduk di restoran ber-AC, kini harus melihat calon suaminya bersimbah keringat di pasar becek, bertukar tawa dengan tukang sayur, dan tubuhnya beraroma khas kedelai fermentasi. Baut aku, ya Tuhan, tidak mungkin. Irfan, supir, pengantar, bukan manajer logistik, bukan direktur, bisik Dila pada dirinya sendiri. Rasa jijik dan terhina menguasai dirinya. Ia merasa semua tas mewah, semua perhiasan yang Irfan berikan, tiba-tiba terasa murah dan menjijikkan. Semua itu adalah hasil keringat supir. Uang receh yang disatukan menjadi sebuah berlian. Bagi Dila, kemewahan haruslah didapatkan dengan mudah. Dari pekerjaan mentereng yang berkelas, bukan dari membanting tulang di jalanan dan pasar becek Irfan. Tanpa sadar bahwa ia sedang diawasi, menyelesaikan tugasnya dengan profesional. Ia bahkan sempat membantu seorang pedagang tua menaikkan dagangannya ke gerobak. Sikap rendah hati Irfan yang seharusnya dipuji, justru diartikan Dila sebagai kebodohan. Dila memutar kemudi mobilnya, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Rasa mual dan marah membuncah di dadanya. Malam harinya, Dila mengirim pesan singkat kepada Irfan, memintanya bertemu di sebuah kafe yang sepi. Irfan datang dengan wajah ceria. Lelah setelah bekerja, tetapi bersemangat bertemu calon istrinya. Ia masih mengenakan kemeja yang sama, meskipun ia sudah mandi dan berganti baju yang lebih rapi. "Hai, sayang. Ada apa? Wajahmu tampak tegang," sapa Irfan, mencoba menggenggam tangan Dila. Dila menarik tangannya. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh penghinaan. "Irfan, kita perlu bicara serius. Dan aku tidak punya banyak waktu." "Tentu, sayang. Ada apa? Soal gaunnya? Atau ada masalah dengan catering?" tanya Irfan, masih tidak menyadari badai yang akan datang. "Ini soal kita, Irfan. Soal masa depan kita. Aku sudah tahu semuanya tentang pekerjaanmu yang sebenarnya." Dila memulai, suaranya pelan tapi menusuk, seperti jarum es. Wajah Irfan langsung berubah pucat. Ia tahu, momen pengungkapan identitasnya haruslah ia lakukan. Tetapi tidak dengan cara ini. "Apa yang kamu tahu, Dila?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir aku ini apa? Anak kecil yang bisa kamu bohongi dengan bualan manajer logistik dan proyek kecil? Aku melihatmu, Irfan, tadi siang. Aku melihatmu di pasar induk kamu. Kamu hanya supir pengantar tauco, kan? Truck boat. Dan kamu menyentuh kedelai itu dengan tanganmu. Deliberate." Penekanan pada kata-kata kunci itu dipenuhi rasa jijik yang membuat Irfan seketika merasa telanjang dan kotor. Irfan menarik napas. "Dila, dengarkan aku. Aku memang supir pengantar. Tapi itu hanya sementara. Itu adalah tugas yang diberikan ayahku. Aku sedang menjalankan misi untuk mengerti bisnisnya dari nol. Dan setelah pernikahan, aku akan..." "Tidak perlu ada setelah pernikahan," potong Dila, suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. "Aku membatalkan pernikahan kita. Sekarang aku tidak mungkin menikah dengan seorang supir pengantar barang. Apa kata teman-temanku? Apa kata followersku? Aku selebgram, Irfan. Aku pantas mendapatkan pria yang setidaknya punya gelar seco di kartu namanya. Bukan supir pabrik." Kata-kata Dila menusuk tepat di ulu hati Irfan. Semua pengorbanan, semua uang yang ia keluarkan, semua harapan yang ia bangun di atas tumpukan barang mewah itu, hancur berkeping-keping. Itu semua tidak ada artinya.
karena Dila tidak pernah melihatnya sebagai manusia bernilai, melainkan hanya sebuah dompet dengan pekerjaan bergengsi. Irfan merasa harga dirinya diinjak, diremas, dan dibuang ke tempat sampah. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang memuncak. Kafe yang sepi itu mendadak terasa sesak, dipenuhi oleh ketegangan yang mematikan. Wajah Irfan yang tadi pucat kini berubah merah padam. Ia mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba mengendalikan ledakan emosi yang siap meletus. Ia melihat Dila yang memegang tas Dior pemberiannya, kini tampak asing, kejam dan picik. Membatalkan. Suara Irfan terdengar serak. Tidak percaya, setelah semua yang aku berikan, setelah semua janji yang kita buat, setelah semua seserahan yang sudah kubeli untukmu. Dila mendengus, sorot matanya tetap merendahkan. Oh, please, Irfan. Seserahan itu kan dibeli dari uang tabunganmu sebagai supir kan? Berapa sih gajimu sebulan? 2 digit, 3 digit. Cukup untuk membeli tas, tapi tidak cukup untuk masa depan seorang Dila yang punya kelas. Aku tidak butuh pria yang harus berkeringat di pasar becek setiap hari hanya untuk membelikanku lipstik mahal. Aku butuh stabilitas, kekayaan sejati, bukan tabungan yang dihabiskan untuk membeli image. Dila sengaja menekan kata-kata supir, pasar becek, dan tabungan. Tahu betul bahwa ia sedang melukai harga diri Irfan. Ia ingin Irfan merasakan betapa rendahnya statusnya di mata. Dila, kamu meremehkan pekerjaanku. Dila, kata Irfan. Suaranya kini dingin dan tajam. Kamu meremehkan kerja kerasku. Kamu meremehkan setiap tetes keringat yang kubayar untuk membeli semua kemewahan yang kini kamu gunakan. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa tentang aku. Kamu hanya melihat label harga, Dila. Kamu hanya melihat nominal gaji bulanan yang tertera di kertas. Dan kamu langsung menjatuhkan vonis. Itu sudah cukup, balas Dila, membanting gelas air di depannya hingga airnya tumpah. Pendapatanmu kecil, Irfan. Kamu tidak punya hajiku rekening yang besar, cuma supir yang mengantar produk murah ke pasar-pasar pinggiran. Aku sudah terlalu malu memikirkan bagaimana aku harus menjelaskan kepada temanku bahwa suami masa depanku adalah pria yang bau tauco. Aku tidak akan menghancurkan reputasiku, Irfan. Jadi, ya, pernikahan ini batal. Ambil kembali cincin murahmu ini. Dila dengan gerakan kasar melepas cincin berlian 2 karat itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas meja. Cincin itu berputar sejenak, memantulkan kilauan terakhirnya. Sebelum berhenti tepat di depan Irfan, melihat cincin itu, Irfan merasakan amarahnya berubah menjadi kehancuran yang dingin. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan tentang pabrik ayahnya, tentang dana warisan, atau tentang BMW seri 7 yang tersembunyi. Antak AP. Dila tidak layak mengetahui kebenaran itu. Dila telah menghukumnya berdasarkan pekerjaan sementaranya, menghina jerih payahnya, dan merobek-robek harga dirinya. Ia telah menganggap Irfan sebagai pecundang. Dan kini, Irfan akan membiarkan Dila tetap dalam kesalahpahaman itu. Irfan mengambil cincin itu, memasukkannya ke dalam saku jasnya tanpa ekspresi. Ia berdiri tegak, memandang Dila dengan tatapan kosong yang menusuk. Baiklah, Dila, pernikahan ini batal. Terima kasih atas kejujuranmu yang menyakitkan. Sekarang aku tahu, kamu memang hanya mencintai materi. Dan aku bersyukur kamu membatalkannya sekarang, sebelum aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku dengan menikahimu. Bagus kalau kamu sadar diri, sahut Dila sinis. Berdiri juga, siap pergi. Satu hal lagi, Dila, Irfan, menahan semua barang seserahan yang sudah kubelikan untukmu. Tas, sepatu, perhiasan, simpen saja. Anggap saja itu adalah biaya kerugian mental karena harus bertemu dengan wanita picik sepertimu. Tapi jangan pernah lagi kamu berani menghubungiku. Irfan berbalik, meninggalkan Dila yang tertegun di tengah kafe. Dila sempat kaget karena Irfan tidak meminta kembali tas-tas mahalnya. Namun ia segera tersenyum puas. Meskipun gagal menikah, setidaknya ia mendapat barang branded gratis. Ia tidak menyadari, ia baru saja menolak masa depan yang jauh lebih mewah daripada tas-tas yang ia bawa pulang. Ia tidak tahu, cincin yang ia lempar itu hanyalah seujung kuku dari mahar yang sebenarnya disiapkan Irfan. Pembatalan pernikahan itu menjadi berita panas selama beberapa minggu di kalangan Dila dan teman-temannya. Dila bersandiwara sebagai korban, mengklaim bahwa Irfan mendadak menjadi pria kasar dan bangkrut, sehingga ia terpaksa menyelamatkan diri. Ia bahkan mengunggah foto-foto seserahan yang dibiarkan Irfan sebagai bukti bahwa ia telah memenangkan perpisahan itu. Irfan, di sisi lain, menghilang. Ia kembali ke pabrik, melanjutkan pekerjaan supirnya. Tetapi kali ini, dengan hati yang kosong dan dipenuhi amarah terpendam, beberapa minggu setelah insiden pembatalan yang heboh,
Dila sedang berada di sebuah acara peluncuran produk kosmetik. Ia merasa bangga karena masih bisa tampil glamor dengan tas Hermes barunya. Hasil sisa seserahan yang ditinggalkan Irfan. Di sana, Dila bertemu dengan Rian, seorang vendor packaging yang sempat ia kenal dari pergaulan Irfan. Rian tampak antusias menyapa Dila. "Waduh, lama tidak bertemu. Syukurlah ya, Irfan sudah melepaskanmu. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik," sapa Rian tanpa basa-basi. Dila mendelik. "Maksudmu apa, Rian? Aku yang meninggalkannya karena dia bohong soal pekerjaannya. Dia itu cuma supir pengantar." Rian tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar mengejek di telinga Dila. "Supir? Ya ampun, kamu ini benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Irfan itu putra tunggal Tuan Hardian, pemilik pabrik Tauco Bunda yang terbesar se-Jawa Barat. Dila, pabrik itu punya belasan outlet dan aset miliaran. Dia jadi supir itu cuma tugas rahasia dari ayahnya untuk menguji kesabaran dan memahami proses bisnis dari bawah sebelum dia mewarisi semuanya." Dila terdiam, wajahnya langsung pucat pasi. "Putra tunggal Tuan Hardian, pewaris." Perutnya terasa mual, rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya, merusak riasan wajahnya yang mahal. "Nggak mungkin, gaji dia kecil." "Itu yang terdeteksi di kantor pajak," bantah Dila, mencoba menahan air mata kepanikan. "Gaji supirnya memang kecil, Dila. Tapi itu uang sakunya selama penyamaran. Irfan punya dana lain. Dia anak tunggal. Ayahnya sudah siapkan masa depannya. Dia bahkan sudah beli rumah baru untuk kalian, dan kamu tahu, dia menyiapkan mahar apa untukmu?" Rian bertanya. Matanya menyipit penuh rasa kasihan. Dila menggeleng lemah. Aku tidak tahu," dia bilang. "Kejutan. BMW seri 7 hitam, limited edition. Dia beli tunai dan menyembunyikannya di garasi khusus. Itu baru seserahan mobilnya, Dila. Belum lagi emas batangan, berlian choker yang katanya dia beli khusus di Antwerp, dan uang tunai yang nilainya cukup untuk membeli mobil city car baru. Semua itu untuk kamu sebagai mahar pengantin," dia bilang. Dia ingin membuktikan bahwa supir pabrik ini mampu memberikan yang terbaik. Dila merasa dunia di sekelilingnya runtuh. BMW seri 7, emas batangan. Sebuah kebohongan yang ia yakini sebagai kebenaran telah merenggut kekayaan yang tak terhitung nilainya. Kekayaan yang ia impikan selama ini. Ia membatalkan pernikahan itu karena bau tauco dan gaji supir. Padahal Irfan adalah berlian yang bersinar di balik lumpur. Ia sudah menghina dan meremehkan seorang calon pewaris miliaran. "Kamu melempar cincin berlian itu di kafe, Dila. Cincin itu bahkan belum 1/100 dari total maharnya. Kamu menolak masa depan mewah hanya karena kamu terlalu malas untuk melihat kebenaran." Rian menambahkan, sebelum berlalu pergi, meninggalkan Dila teronggok sendiri, sesal yang menusuk lebih tajam daripada berlian manapun. Dila kini menatap tas Hermes di tangannya. Tas itu, yang tadi terasa mahal, kini terasa ringan dan hina. Sebuah pengingat akan kebodohan dan keserakahannya. Ia kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tetapi juga harga diri. Ia kehilangan seorang pria yang rela turun ke kasta terendah hanya demi cintanya. Padahal pria itu bisa memberinya langit dan bintang. Penyesalan itu mulai tumbuh subur di hati Dila, pahit dan mematikan. Ia mencoba menghubungi Irfan, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia sudah diblokir, bahkan sebelum penyesalannya sempat ia ucapkan. Setelah kehancuran itu, Irfan tidak lagi kembali ke pekerjaannya sebagai supir. Ia dipanggil ayahnya, Tuan Hardian, yang sudah muak dengan drama percintaan anaknya. "Cukup, Van, permainan penyamaranmu sudah selesai. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya diremehkan, dan kamu sudah belajar bahwa uang tidak bisa membeli hati yang tulus. Sekarang, kembali ke posisimu. Pabrik ini menunggumu," ujar Tuan Hardian di ruang kerjanya yang luas. Dipenuhi aroma kopi mahal. "Bukan tauco." Irfan kembali. Ia mencukur bersih kumis tipisnya, mengenakan setelan jas terbaik, dan mulai belajar mengelola bisnis dari meja direktur. Ia menenggelamkan diri dalam angka-angka, strategi pemasaran dan distribusi, berusaha mengubur kenangan menyakitkan tentang Dila. Amarahnya perlahan berubah menjadi tekad. Ia akan menjadi pewaris yang sukses, bukan untuk Dila, tetapi untuk dirinya sendiri dan ayahnya. Tuan Hardian, yang khawatir putranya akan terus terpukul, memutuskan untuk mengambil tindakan. "Ayah sudah carikan pengganti, Van. Dia anak dari Tuan Wiratama, rekanan bisnis kita di bidang ekspor kedelai. Namanya Shania. Dia baru lulus S2 dari luar negeri. Tidak suka pamer, solehah, dan yang paling penting, dia tidak tahu siapa kamu sebelumnya. Dia melihatmu sebagai Irfan, seorang pewaris yang berjuang, bukan seorang supir." Jelas Tuan Hardian. Pertemuan Irfan dan Shania terjadi dalam suasana yang profesional dan canggung.
Namun, Shania adalah wanita yang cerdas dan berhati teduh. Ia tidak terkesan oleh mobil mewah Irfan atau aset pabriknya. Shania terkesan pada Irfan yang rendah hati dan berhati-hati dalam berbicara. Ia melihat kejujuran dan luka yang tersembunyi di mata Irfan. Mereka mulai dekat, bukan karena materi, tetapi karena visi yang sama tentang membangun bisnis dan keluarga. Irfan menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan saat bersama Dila. Shania tidak pernah menuntut tas mewah. Ia hanya meminta Irfan memberinya waktu untuk membaca buku favoritnya. Di sisi lain, Dila, setelah menolak Irfan yang kaya raya, panik dan segera mencari pengganti. Ia bertekad mendapatkan pria yang benar-benar kaya, kali ini tanpa penyamaran. Namun, ia tidak seberuntung itu. Ia bertemu dengan Aris, seorang pria tampan, bertubuh atletis, dan pandai berbicara. Aris pandai memuji dan membuat Dila merasa seperti ratu. Tetapi ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya aset, dan hanya punya tampang. Dila yang terlalu malu untuk kembali melajang dan terlalu terburu-buru untuk mendapatkan status sudah menikah. Akhirnya menerima lamaran Aris. Pernikahan Dila dan Aris sangat kontras dengan rencana pernikahan Dila dan Irfan. Tidak ada ballroom mewah, hanya pesta sederhana di aula kecil. Tidak ada mahar berlian, hanya seperangkat alat salat dan emas 10 gram. Dila berusaha menutupi rasa malunya dengan posting foto Aris yang tampan dan menulis caption tentang cinta yang tulus mengalahkan segalanya. Namun, hati kecilnya menjerit. Ia tahu, ia telah menukar BMW seri 7 dengan sebuah motor bebek bekas setelah menikah. Realitas keras menghantam Dila. Aris adalah pria yang malas, hanya sibuk mengurus penampilannya, dan berharap Dila bisa menghidupi mereka dengan pekerjaan endorsementnya. Endorsement Dila, yang sempat turun setelah pembatalan pernikahannya dengan Irfan yang heboh, tidak lagi mampu menutupi biaya hidup mereka berdua, apalagi gaya hidup Dila yang lama. Dila yang selalu hidup dalam kemewahan, kini harus beradaptasi dengan lantai keramik dingin, tagihan yang menumpuk, dan suami yang hanya dudak-dudak di sofa sambil menonton TV. Sementara Irfan kini sudah diresmikan sebagai direktur muda pabrik tauco Bunda. Duduk di meja besar, merencanakan ekspansi bisnis yang bernilai miliaran. Takdir telah berganti, dan Dila berada di sisi takdir yang salah. Beberapa bulan berlalu, dan jurang antara kehidupan Irfan dan Dila semakin lebar, seperti dua benua yang terpisah oleh samudra penderitaan dan kemewahan. Irfan dan Shania hidup dalam keharmonisan yang damai. Irfan telah menjual mobil BMW seri 7 yang ia siapkan untuk Dila, dan dananya ia gunakan untuk membeli rumah keluarga yang sederhana namun nyaman, atas permintaan Shania. Shania, dengan keanggunan dan kecerdasannya, justru menjadi mitra sejati Irfan, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai penasihat bisnis yang bijaksana. Irfan merasa dihargai sepenuhnya, tidak lagi merasa harus membayar mahal untuk sebuah cinta. Sementara itu, kehidupan Dila berubah menjadi mimpi buruk yang berlumuran utang. Suaminya, Aris, setelah beberapa kali gagal mencoba bisnis yang tidak jelas, kini benar-benar menjadi pengangguran. Dila yang harus memutar otak untuk membayar sewa kontrakan kecil mereka. Endorsement dari Instagram semakin berkurang karena Dila tidak lagi menampilkan gaya hidup mewah yang menarik. Puncaknya, kebutuhan mendesak Aris untuk membeli alat musik mahal yang ia klaim untuk modal bandnya, mendorong Dila mengambil keputusan paling fatal. Pinjaman online pinjol. Awalnya hanya 1, lalu 2, 3 dan terus bertambah. Bunga pinjaman itu mencekik lehernya. Dila yang dulu dikenal dengan pakaian haute couture, kini hanya memakai daster lusuh. Wajahnya tidak lagi memancarkan aura selebgram, melainkan aura keputusasaan. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, meratapi keputusannya membatalkan pernikahan dengan pria yang kini ia tahu adalah pewaris konglomerat tauco. Deal, ini sudah tanggal jatuh tempo. Cepat hubungi teman-temanmu, cari pinjaman lagi. Kalau kita tidak bayar, nanti mereka datangi rumah. Aris akan berkata dengan nada menuntut, sambil bermain game di ponselnya, sama sekali tidak peduli pada penderitaan istrinya. Dila menatap Aris. Wajahnya memang tampan, tetapi ketampanan itu tidak bisa membayar utang, apalagi memberikan keamanan finansial. Ia menyadari kebodohannya. Ia menukar pria pekerja keras yang sangat loyal dengan pria tampan dan malas. Ia menukar BMW seri 7 dengan ancaman debt collector pinjol. Suatu malam Dila mencoba membuka media sosial. Ia melihat akun resmi pabrik tauco Bunda mengunggah foto acara peresmian Irfan sebagai direktur utama yang baru. Di sampingnya, berdiri Shania, tersenyum anggun dalam balutan kebaya sederhana namun elegan. Mereka terlihat bahagia, tulus, dan penuh wibawa.
Dila merasakan sengatan cemburu yang menghancurkan di saat ia terperosok dalam jerat utang. Irfan sedang merayakan kesuksesan di puncak piramida bisnis. Ia inggut kata-kata meremehkannya di kafe itu. Cuma supir yang mengantar produk murah. Kini, supir itu adalah seorang direktur. Hajimu kecil, Irfan. Kini, hajiku Irfan bahkan tak terhingga. Dila merasa sakit, bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah meminta belas kasihan. Ia harus menelan harga dirinya, menghubungi Irfan, dan mencoba memohon bantuan. Ini adalah langkah paling rendah yang pernah ia ambil. Tetapi ia tidak punya pilihan. Dering telepon pinjol di tengah malam itu lebih menakutkan daripada harga dirinya. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan rasa malu dan ketakutan, Dila akhirnya memberanikan diri. Ia berhasil mendapatkan nomor telepon baru Irfan dari seorang teman lama yang tidak tahu menahu tentang masa lalu mereka. Jari Dila bergetar saat menekan tombol panggil di kantornya yang sunyi. Setelah menyelesaikan dokumen penting, Irfan melihat panggilan masuk dari nomor asing. Ia awalnya enggan mengangkat, tetapi entah mengapa, naluri kuat mendorongnya. "Halo, sapa Irfan?" Suaranya tenang dan berwibawa, suara seorang direktur, bukan lagi suara supir pabrik yang lembut. "Irfan, ini aku." "Dila," jawab Dila. Suaranya parau dan penuh kecemasan. Mendengar nama itu, raut wajah Irfan langsung berubah. Ia merasakan sentakan emosi yang sudah lama ia kubur. Campuran amarah, kekecewaan, dan sedikit rasa kasihan. "Ada apa, Dila?" tanyanya, dingin dan singkat, tanpa basa-basi. Dila menarik napas, mencoba mengatur kata-katanya. Ia harus terdengar menyedihkan. "Irfan, aku minta maaf soal yang dulu. Aku tahu aku salah besar. Sangat bodoh. Aku tidak tahu bahwa kamu tidak perlu membahas masa lalu, Dila. Katakan saja tujuanmu menghubungiku," potong Irfan tajam. Tidak ingin mendengar sandiwara penyesalan yang terlambat Dila menengus. Ia benar-benar menangis. Aku sedang kesulitan, Irfan Aris. Suamiku tidak punya pekerjaan, dan kami terlilit pinjol. Kami butuh uang. Sangat mendesak. Aku tahu kamu marah, tapi demi Tuhan, tolong aku, Irfan. Pinjami aku uang. Aku janji akan mengembalikannya. Sunyi, Irfan bersandar di kursinya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang terang benderang, lampu yang kini ia beli, bukan lagi ia layani. Ia teringat bagaimana Dila meremehkan keringatnya, menghina statusnya, dan melempar cincin berliannya. Ia teringat rasa sakit saat harga dirinya Dano Cinjek hanya karena dianggap supir pengantar tauco. "Dila," Irfan memulai. Suaranya rendah namun tegas, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. "Aku sangat menyesal atas kesulitan yang kamu hadapi. Tapi kamu datang ke orang yang salah." "Tapi, Irfan, kamu kaya, kamu mampu. Kamu kan sudah menganggap semua seserahan itu biaya kerugian mental. Ini juga anggap saja." Dila mencoba memohon. "Jangan berani-berani kamu mengungkit biaya kerugian mental itu lagi," potong Irfan. Kini amarahnya mulai meninggi. "Uang yang kumiliki sekarang, harta yang kubangun, bukan untuk menambal kebodohan orang lain. Aku menolak meminjamkanmu 1 perak pun. Tapi kenapa, Irfan? Kenapa kamu sejahat ini? Kamu dulu sangat mencintaiku," teriak Dila, frustrasi. "Aku mencintaimu ya, tapi kamu tidak mencintai aku. Kamu mencintai uang. Dan sekarang, kamu kembali kepadaku hanya karena uang. Kamu bilang gajiku kecil, kamu bilang aku cuma pengantar tauco. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa pria yang kamu anggap rendah itu. Aku tidak punya kewajiban apapun lagi padamu. Nol." Irfan menarik napas terakhirnya, menahan rasa sakit dan sekaligus rasa puas yang dingin. Ia harus menutup babak ini selamanya. "Hidupku sudah damai, Dila. Aku punya istri yang menghargai aku apa adanya. Bukan hartaku. Aku punya kehidupan yang bahagia, yang tidak kamu inginkan saat kamu punya kesempatan. Selamat tinggal, Dila. Semoga kamu menemukan jalan keluar dari masalahmu. Tapi itu bukan urusanku." Dan dengan itu, Irfan memutuskan sambungan. Ia membuka daftar kontak di ponselnya, mencari nama Dila, dan menekan tombol blokir. Sekali, 2 kali, hingga nama Dila menghilang sepenuhnya dari hidupnya. Irfan mematikan lampu kantor, mengambil kunci mobilnya, dan meninggalkan gedung. Di balik pintu yang tertutup, Dila menangis histeris. Kesadaran pahit bahwa ia telah menolak surga untuk dirinya sendiri kini menguasai jiwanya. Sementara Irfan melaju pulang menuju Shania, menuju kedamaian, dan menuju kekayaan yang tidak pernah bisa ia beli. Kisah mereka telah usai.
ditutup oleh dering telepon pinjol dan penolakan yang membekukan.